Selamat malam. Pada kali ini saya akan berbagi informasi tentang pemakaian PLTS pada malam hari. Ini adalah jam 11 malam. Voltase PLTS saya yang 24 volt ini sekarang ada di 46 volt dan naik ke berganti-ganti ke 24,6 dan 24,8. Nah, ini akan saya jelaskan nanti, terutama pada saat atau jika kita menggunakan aki deep cycle yang dikombinasi atau dicampur dengan aki mobil N100 juga, tapi yang biasa ya, bukan yang konvensional biasa, yang bukan deep cycle, dengan aki Inco N100T yang deep cycle seperti ini. Nah, yang saya mau jelaskan adalah aki PLTS saya ini menggunakan 10 aki. Ini saya menggunakan senter agar lebih jelas. Ini semuanya ada 10. Dan yang perlu diperjelas lagi adalah saya menggunakan 2 aki, yang ini dan yang ini itu adalah N100T. Ini juga N100T. Maaf kalau terhalang dengan kabel N100T nya, tulisan N100T nya. Nah, ini dan yang ini juga adalah N100T juga deep cycle Inco, tapi ini yang model baru ya. Kalau yang model terbaru itu dia seperti ini tulisannya, markingnya dari pabriknya. Ini jadi perjelas. Jadi dia tidak digrafir seperti yang model lama. Nah, yang model lama ini dia digrafir atau semacam selain dicetak, dia juga seperti menggrafir kaca itu. Nah, ini juga Inco yang N100T yang model baru yang seperti ini. Mungkin kawan-kawan juga nanti yang mau memakai aki Inco
N100T deep cycle yang jika dikirim oleh penjualnya yang model terbaru itu akan mendapatkan aki inkonya yang seperti ini. Jadi seperti itu ya, perbedaannya seperti itu. Yang model baru dan yang model lama seperti ini. Nah, yang model lama juga ada perbedaannya, tulisannya lebih kecil. Dan yang model baru tulisan atau marking N100T nya 12 volt 100 ampere hour nya besar. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan kembali pada saat malam hari dan pada saat mulai matahari redup. Tadi sore sekitar jam 6 voltase kebetulan tadi siang hari ini cuacanya agak mendung, jadi start voltase di sini pada jam 6 atau jam 18 tadi di 25 volt 20,8 itu start. Memang biasanya umumnya start pada saat jam 6 sore, memang pada saat PV dari atas sudah tidak ada ampernya, memang voltase di sore hari di jam 6 selalu di 25,8, dan itu pun memang dalam keadaan discharging yang terpakai beban oleh inverter seperti ini. Ini saya menggunakan inverter 4000 watt yang saya beri. Nah, ini detailnya yang saya beri kipas tambahan seperti ini. Ini kipasnya 24 volt, diameternya yang 6 cm. Jadi dia powernya itu saya langsung ambil dari aki atau dari rangkaian baterai PLTS seperti ini. Saya sering dalam 2 minggu terakhir pemakaian PLTS saya ini 24 jam non-stop seperti ini. Dengan beban rata-rata saat malam hari, memang saya menggunakan 2 kipas angin masing-masing 40 watt, jadi 80 watt, dan lampu AC 220 itu yang ini yang 35 watt.
Jadi kira-kira pemakaian beban saya selama 2 minggu pada malam hari ini adalah sekitar, ya kalau di rata-rata kira-kira 90 sampai 100 watt itu stabil, dan saya alhamdulillah bisa menggunakan PLTS ini selama 24 jam nonstop selama selama 2 minggu terakhir ini. Nah, kembali ke ini, tadi saya mau membahas tentang saat kita mengkombinasi aki deep cycle seperti saya ini. Totalnya semua ada 10, dan saya menggunakan deep cycle-nya ada 4, dan aki yang biasanya yang konvensional N100 nya ini ada 6. Nah, ini konvensional, ini merek GeForce. Dan yang ini merek Massive. Mungkin terhalang, kita hanya bisa melihat dari atasnya saja ini. Nah, jadi voltase pada aki deep cycle pada saat keadaan full charging adalah yang saya pernah tes satu persatu, dan di seri 24 satu saja itu adalah di 12,8. Itu stabil di stabilnya aki ini deep cycle. Dan aki yang ini tadi saya tesnya pada saat dalam keadaan baru ya, dan tanpa beban itu bisa standby di 12,8 nya itu di sampai 6 jam, bahkan sampai 12 jam saya juga pernah coba, itu dia stabil di 12,8. Nah, perbedaannya antara dengan aki yang konvensional N100 itu adalah dia voltase full chargingnya dan di bebas tanpa bebannya itu juga dalam keadaan baru. Dulu saya pernah tes itu di 12,6. Nah, disinilah pada saat kita menggunakan rangkaian aki konvensional biasa N100, ini semuanya N100 semua, tapi ada yang deep cycle. Nah, disitulah nanti akan terjadi atau yang saya alami, yang saya mau review pada malam ini adalah begini. Pada saat sore hari, pada saat PV-nya sudah mulai 0 ampere, aki voltase akinya itu di 25,8 sampai
24,8 itu yang saya sering alami itu dari jam 6 sore sampai jam 21 atau jam 9 dia sudah seperti ini, jadi 24,8. Nah, pada saat 24,8 ke bawah ini lama. Nah, bahkan saya sampai pagi, sampai subuh itu sering voltasenya itu 24,6. Lagi-lagi bebannya adalah kira-kira rata-rata 100 watt, 100 watt ya yang dipakai dari inverter ini. Lalu saya juga ada lampu DC untuk lampu di luar. Itu yang di luar itu ada 2 lampu 9 watt, ada 2, dan kipas ini. Jadi kira-kira yang beban DC-nya yang tanpa inverternya ada ini wattnya. Kalau saya pernah lihat itu kipas ini ada sekitar 0,1 ampere 24 volt. Jadi kira-kira beban DC-nya ada sekitar 16 wattan, ditambah beban dari yang dipakai oleh yang VAC yang 220 nya termasuk inverternya. Saya juga pernah ukur itu sekitar 100 watt. Jadi seperti itu. Jadi pada saat kita menggunakan aki PLTS gabungan antara yang deep cycle dan yang konvensional, mungkin ini jumlahnya 1 lawan 1,5. Jadi aki deep cycle ini karena voltasenya 12,8 dan ini 12,6, tetapi ini ada 6 lawan 4. Jadi memang pada saat voltasenya di 12,8 dia posisinya adalah mengecas atau semacam menyamakan voltase ke aki yang 12,6 ini. Tapi lagi-lagi di sini adalah lawannya itu 4 lawan 6 ya. Jadi 1:1,5. Jadi seperti itu. Makanya pada voltase ini atau voltase aki saya pada saat pemakaian malam itu dari 25 volt, 8 nya itu ke 24,8 nya itu sampai jam 9. Lalu dari jam 9 sampai jam pagi, bahkan sampai jam 6 pagi itu ini saya awet di 24,6. Nah, disitulah saya rasa pada saat di 24,6 ini adalah voltase aki
yang deep cycle dan yang konvensional N100 nya ini mulai sama, jadi disitulah yang bisa menahan voltasenya di 24,6 tadi sampai pagi. Berikut nanti saya akan memberi hitung-hitungannya. Nah, berikut saya sudah membuat coret-coretan atau catatan saya pada saat pemakaian atau pengujian pengecekan aki Inco N100T deep cycle pada saat baru. Dulu saya pernah cek itu seperti ini. Jadi N100T ini dia saya pernah coba pada saat baru itu selama 12 jam tanpa beban, dan saya sudah cas sebelumnya. Itu voltasenya di 12,8, itu bisa selama 12 jam dia stabil di sini di 12,8. Jadi karena saya menggunakan sistem 24 volt, itu hitungannya rata-rata itu di 25,6 volt. Nah, ini juga hasil uji coba saya dulu pada saat membeli aki N100 konvensional mobil biasa. Itu voltasenya di 12,6 volt. Ini bisa bertahan selama 12 jam tanpa beban, dan setelah dicharge pada aki baru ya, itu 12,6 volt. Dan karena saya menggunakan 24 volt, jadi di sini adalah 25,2 volt DC. Nah, di sini ada perbedaan ya antara yang deep cycle dan yang konvensional. Jadi ada selisih seperti ini. Nah, mengingat ini adalah aki mobil, bukan VRLA atau lithium iron phosphate. Jadi ini saya mau berbagi tentang informasinya untuk rekan-rekan pengguna PLTS yang mungkin menggunakan aki mobil, dan juga yang dikombinasi dengan aki deep cycle seperti ini, seperti tadi. Nah, yang saya sering alami pada ini, saya sudah pakai selama sekitar 1 bulan. Yang 2 minggu sebelumnya itu saya belum pakai selama 24 jam karena inverter saya
dulu rusak, jadi saya menunggu inverter yang baru yang 4000 watt tadi, itu baru saya bisa menggunakan selama 24 jam. Dan siangnya saya juga menggunakan kompor listrik 800 watt dan juga sering menggunakan pompa air 300 watt kira-kira 30 menit itu untuk mengisi air, dan itu untuk siang hari ya. Kalau untuk malam, saya beban rata-rata saya hanya menggunakan sekitar 100 watt. Setelah jadi kira-kira seperti ini catatannya, karena ada perbandingan seperti ini. Nah, kembali saya juga akan menjelaskan tentang ini tadi. Pada saat voltase di pemakaian 24 jam pada saat malam hari, itu voltase aki ini pada saat lepas dari charging PV ampere nolnya itu adalah startnya di 25,8. Nah, kira-kira mungkin ya, ini juga saya mungkin kalau nanti rekan-rekan ada yang juga punya pengalaman atau tahu, bisa dijelaskan dari lewat kolom komentar. Saya rasa startnya itu karena dari 25,6 dari deep cycle-nya full charge ini, dan 25,2 nya dari yang konvensional ini. Lagi-lagi saya juga harus jelaskan, ini adalah 6 yang konvensional dan 4 yang deep cycle. Nah, voltase yang tadi saya juga sudah jelaskan adalah pada saat dari jam 6 sore sampai jam 21 malam, itu voltase di voltmeter ini sering di 24,6. Itu tahan sampai pagi kira-kira. Jadi kalau misalnya full charge yang cuaca siang harinya penuh, itu 24,6 nya itu bisa sampai pagi dengan beban stabil di 100 watt malam. Nah, tadi siang karena voltase cuacanya kurang cerah, jadi hanya setengah hari. Nah, ini sekarang saya jam 11.30, voltasenya sudah di 24,6 atau 24,5. Nah, di sini perbedaannya tadi di awal video 24,8 itu langsung ke 24,6. Jadi sekarang di beban yang sama, sekarang 26 ke 24,5. Nah, disinilah saya rasa menurut perbandingan saya ya, ini analisa saya. Sekali lagi nanti kalau ada kawan-kawan yang tahu informasinya bisa berbagi lewat
kolom komentar untuk sharing. Nah, pada saat di voltase 24,6 itu saya rasa penyeimbangan voltase dari antara yang deep cycle dan yang konvensional itu sudah sama. Nah, disitulah makanya penurunan voltasenya dari 24,6 ke 24,5 nya dia turunnya hanya satu digit di belakang koma seperti ini. Beda dengan tadi ya, di awal video itu dari 24,8 langsung turun di 24,6. Jadi dia 7-nya lewat. Nah, saya rasa yang kenapa dia lompat 0,2 dari 0,8 ke 24,8 ke 24,6 itu saya rasa perbedaan voltase di antara konvensional dan yang deep cycle-nya masih belum sama. Artinya si deep cycle-nya masih masih menyeimbangkan voltase yang lebih kecil dari yang konvensional. Jadi kira-kira seperti itu yang saya alami. Sekali lagi ini hasil uji coba saya dulu pada saat aki baru yang deep cycle. Saya coba tanpa beban selama 12 jam dalam kondisi full charge itu di 24,8. lalu yang aki 100 Ah yang konvensional mobil biasa ini juga sama pengujiannya di 12 jam tanpa beban. Voltasenya itu stabil di 12,6 volt. Jadi kira-kira demikian data perbandingan aki deep cycle 100 Ah dengan yang konvensional 100 Ah. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk rekan-rekan yang mungkin mau menggunakan aki deep cycle Inco N100T seperti ini, seperti saya, dan mengkombinasi dengan aki yang konvensional biasa. Sekali lagi ini saya hanya berbagi, dan jika ada rekan-rekan yang juga tahu informasinya tentang hal-hal yang seperti ini, saya minta tolong juga bisa berbagi sharing pengalamannya di kolom komentar. Demikian video PLTS Kampung kali ini. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.
nanti di channel PLTS Kampung dengan video-video berikutnya. Salam.